Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, jemaah Masjid Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan warganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita dalam bahasan secara tafsiriyah. Adapun ayat yang akan kita bahas adalah surah Yasin ayat 38 sampai dengan 44. Sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita membaca ayatnya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta عاد كالعرجون القديم منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أن تدرك وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk kajian tafsir ini saya awali dulu dengan ada rangkaian kata yang luar biasa di dalam surah Yasin ini pada ayat ke-40. Kullun fi falakin. Kullun ini artinya masing-masing. Fi itu di, falakin itu garis edar. Kalau kita baca dari kanan, kullu fi falakin, dari kanan ke kiri ke kanan juga sama. Kullun fi falakin. Yasbahun, beredar. Jadi ini suatu isyarat sejak dulu sebelum maju ilmu pengetahuan bahwa sebenarnya planet-planet itu beredar tetap di garis edarnya dan tidak menyimpang, patuh. Nah ini. Dan ini dikemukakan pertama kali saya dapat itu oleh Nauman Khan, seorang pimpinan lembaga pembelajaran bahasa Arab dan Quran di Amerika Serikat. Dia ada beberapa penemuannya. Ini hanya salah satu, ya, yang banyak. Ya. Jadi kullum fi falakin, kullum itu masih
setiap masing-masing. Fi, di, falakin itu garis edar. Nah, ini kalau kita tulis itu, kita bolak-balik ya, akan sama. Ini salah satu mukjizat. Makanya dikatakan itu Al-Quran itu the living miracle, mukjizat yang hidup, yang mesti kita bisa saksikan sampai saat ini. Nah, ini. Dan banyak lagi, ini hanya satu. Banyak lagi, banyak rangkaian kata yang dalam Quran itu yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Ya. Jadi ini hanya salah satu saja, dan nanti kita kembangkan lebih lanjut dari pada kajian ini. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim salim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi sudah kita mendengarkan daripada penjelasan makna secara lafaziyah. Ya. Di sini menjelaskan tentang matahari dan garis edarnya, demikian juga bulan, dan ini adalah sudah menjadi ketetapan atau ketentuan Allah Taala. Kemudian dijelaskan lagi di sini bahwa tidak akan mungkin itu matahari melampaui bulan, siang melampaui malam atau sebaliknya. Dan ini kemudian disampaikan pada sini bahwa inilah tanda-tanda wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, tanda-tanda bagi kita semua, namanya tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa Quran ini ya tidak mungkin manusia yang bikin, karena betapa banyak daripada keajaiban-keajaiban yang mulai ditemukan. Jadi sebutnya matahari, bintang, siang, malam, inilah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Ya, Allah memproklamirkan sebenarnya kekuasaannya. Tadi dikatakan juga cuma dua yang tidak mau taat ini. Jadi planet saja yang taat, tapi jin dan manusia yang berpotensi karena ya ada hawa nafsunya. Tetapi kalau dia taat, melampaui ketaatan para malaikat. Kemudian tadi juga adalah dikatakan Nabi Nuh adalah nenek keduanya manusia. Jadi waktu disuruh semua naik pengikutnya dan binatang-binatang berpasang-pasangan, ada satu yang tidak ada pasangannya. Ternyata hati itu adalah iblis. Ditemukan Nabi Nuh, kenapa kau ada juga di kapal? Dia bilang, saya harus ikut di mana manusia ada, saya harus ikut di situ. Jadi tidak jadi diusir, jadi dibiarkan ikut juga, kan dia bilang saya harus ikut. Sudah ada perjanjian, Allah mengizinkan saya sampai dunia berakhir saya tetap ikut pada manusia. Dan kenapa diizinkan? Karena iblis itu sudah pernah mencapai tingkatan ibadah sangat tinggi. Al-Muqarrabun, dia adalah yang dekat pada Allah. Bagaimana kau dekat, Pak? Walaupun dimarahi, tetap dia minta supaya diberi isi, dipanjangkan umurnya untuk cari teman, dan Allah izinkan. Bahkan dia berani berkata, Allah tidak akan menemui hambanya banyak-banyak taat, saya akan jerumuskan semuanya. Kalau katakan juga ya silakan, kalau yang mengikut sama kamu saya akan masuk ke neraka. Tapi saat yang kamu tidak bisa pengaruhi orang-orang yang ikhlas. Sekedar demikian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada zaman sesudah Nabi itu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab artinya Musailamah Al-Kadzab itu pembohong. Dia mencoba memproklamirkan diri sebagai nabi, dan dia membuat Al-Quran. Kalau saya cuma tidak ingat betul itu ayat-ayat
surah yang dibikin, tapi tidak tidak tepat, tidak ada orang yang mengakuinya, bahkan menjadi bahan tertawaan. Akhirnya waktu itu kalau tidak salah itu Musailamah Al-Kazzab itu dihukum itu. Jadi ini menandakan bahwa betul-betul Al-Quran ini berasal dari kalam Allah, berasal dari kalam Allah yang tiada seorang pun manusia yang dapat menandinginya atau membuatnya. Itu sampai akhir zaman. Sampai ada salah seorang itu orientalis mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah universal. Jadi kandungan Al-Quran itu mulai dari dulu sampai nanti akhir tidak akan ada yang bertentangan. Jadi dikatakan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini Ustaz, saya mau bertanya sedikit. Ada 2 pertanyaan yang mungkin sebenarnya juga saya tidak kuasai, Ustaz. Artinya saya juga hanya mendengar-dengar dan karena saya lihat kita ini menguasai tafsir. Artinya banyak pengetahuan tentang ayat, mungkin kita bisa menjelaskan. Ya, yang pertama itu tentang tadi bahwa bulan itu beredar. Matahari dan bulan itu beredar pada garisnya. Artinya beredar ini kan berputar maksudnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang matahari dan bulan itu bulat. Bagaimana dengan bumi, Ustaz? Ada teori baru-baru ini mengatakan bahwa saya juga tidak tidak terlalu mengikuti alasannya. Katanya bumi itu datar. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi ini Al-Quran sendiri bagaimana dalam menyatakan bumi itu, apakah datar atau bulat? Dan itu juga saya sebenarnya belum mendalami, tapi barangkali kita pernah dengar itu, mungkin bisa kita jelaskan. Yang kedua tentang ayat tadi saya dengar kita mengatakan ayat muhkamat dengan mutasabihat. Itu yang saya mau tanya, yang mana yang dimaksud ayat muhkamat dan yang mana yang dimaksud ayat-ayat mutasabihat?